Bapak Ibu Saudara hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari angkat suaramu dan pujilah Dia. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa,
membebaskan setiap kami. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bawa setiap pujian syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
nyatakan di atas kayu salib Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk keselamatan kami, Engkau pedulikan Tuhan. Terlebih lagi kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu, Kau yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mau terus bersyukur kepada-Mu Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab sungguh seluruh perbuatan-Mu baik dalam hidup kami.
bersyukur buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku bersyukur. Mari bersyukur. Syukur Bapa, bersyukur Tuhan. Terima kasih. Di dalam hidupku bersyukur. Terima kasih. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Shalom saudara, sudah lama saya tidak jumpa dengan jemaat yang dikasihi dan disayangi Tuhan. Sejak tanggal 6 Juni sampai sekarang, Tuhan baru izinkan kembali saya melayaninya di ibadah raya umum. Saya melihat Tuhan terus bekerja pasca operasi bypass jantung saya tanggal 9 Juni yang lalu, dan saya mengucap syukur dan terima kasih buat semua jemaat yang terus mendoakan saya dan mensupport saya supaya saya kembali sehat sebagaimana hari ini. Tuhan telah menyatakan bagaimana belas kasih dan kuasa-Nya, dan sorga mendengar doa-doa yang saudara naikkan. Saudara, sedikit kalau boleh saya cerita, ya sebelum tindakan operasi dilakukan, dokter sudah sampaikan kepada saya bahwa ada faktor resiko yang cukup tinggi ketika saya menjalani operasi bypass jantung ini. Kalau gagal, berarti saya dipanggil pulang Tuhan, atau bisa juga saya mengalami stroke atau mengalami sakit lainnya. Puji Tuhan, saudara, ya Tuhan sempurnakan terus kesehatan saya, dan Tuhan mengizinkan saya untuk melayani saat ini. Saya ingat WA dari kakak saya Susi sebelum saya masuk ruang operasi. Dia tulis begini, kalau Tuhan masih mau memakai kita untuk melakukan tujuannya, kita pasti tetap hidup. Tapi kalau memang waktu kita sudah selesai di dunia ini, ya nggak apa-apa, kita pulang ke rumah Bapa di surga. Artinya saudara, dalam kondisi seperti itu saya harus selalu siap menghadapi resiko apapun yang terjadi. Dan saat ini saya masih hidup, saya masih bisa bercakap-cakap dengan saudara. Dan ini berarti ada tujuan Tuhan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Amin. Yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh bagi kebesaran dan kemuliaan namanya. Karena itu, kalau saudara saat ini masih diberi kesehatan oleh Tuhan, jangan lagi buang waktu. Ya, jangan lagi menyia-nyiakan hidup saudara untuk hal-hal yang tidak berguna atau untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara, Rasul Paulus pernah katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22. Saudara mau hidup lebih sungguh-sungguh? Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa lebih dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini sebab Engkau
telah mengizinkan kami, memperkenankan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Biarlah segala sesuatu yang kami dengar, yang disampaikan, ini bersumber daripada hati-Mu sendiri. Dan Kau mengajar kami untuk kami boleh mengerti apa pesan Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar, supaya tidak ada satupun benih yang ditabur itu menjadi sia-sia. Tetapi kami boleh mendengarnya dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, tema di bulan Agustus ini adalah merdeka dalam Kristus. Mengapa tema ini harus disampaikan dan penting untuk kita ketahui bersama, saudara? Ya, karena kita lihat di zaman akhir ini ada banyak orang-orang yang sudah menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai kesempatan untuk hidup kembali di dalam dosa. Saudara, Tuhan memang telah menebus kita dari dosa, membebaskan kita dari dosa, tapi bukan berarti kita kembali menjadi hamba dosa. Mari kita mau cek saat ini. Dosa apa yang masih mengikat saudara? Dosa apa yang masih sulit untuk dilepaskan oleh saudara? Sampai-sampai pada saat hari ini pun kebiasaan dosa atau manusia lama saudara itu masih belum bisa ditinggalkan. Nah saudara, kita sudah dimerdekakan, ya, kita sudah dibebaskan, dilepaskan, dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, ya. Sehingga seharusnya dunia dapat melihat bagaimana perbedaan hidup saudara, ya. Perbedaan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Karena kalau tidak demikian saudara, ya, apa bedanya kita dengan dunia ini? Ya, kita akan menjadi serupa dengan dunia ini, sedangkan kita mempunyai kerinduan bahwa kita mau menjadi serupa seperti Yesus. Amin. Nah, karena itu saudara, saya ingin dalam kesempatan ini kita menyadari sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Kita harus menghargai dengan sungguh-sungguh apa arti kemerdekaan dalam Kristus. Jangan pernah selalu berpikir dan menjadi suatu brand image dalam hidup kita, enggak apa-apa. Ya, hari ini berbuat dosa. Kita tinggal datang kepada Tuhan, berdoa dan minta ampun lagi. Bahkan kita terus melakukan kesalahan yang sama dan dibuatnya berulang-ulang. Nah saudara, saya berharap itu tidak ada di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Karena mau sampai kapan kita mau hidup seperti itu? Ya, sebab ini adalah zaman akhir, saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Nah saudara, orang-orang ini tidak menyadari bahwa ketika Kristus memerdekakan kita, Tuhan telah memberikan kekuatan di dalam diri saudara. Ya, Tuhan telah memberikan kuasa dalam diri saudara untuk menyatakan bahwa saudara adalah orang merdeka yang telah menjadi milik Kristus. Di mana iblis dan setan tidak mudah lagi untuk menggoncangkan hidup saudara. Kenapa? Karena ada kuasa dan otoritas yang Kristus berikan buat kita. Amin. Nah saudara, kita tahu ya bahwa setan itu memiliki rencana untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dia merusak banyak pernikahan anak-anak Tuhan. Anak-anak mengalami banyak pemberontakan dan penyangkalan iman kepada Yesus. Saudara, dia tahu persis, iblis tahu persis bagaimana membuat kita jatuh ke dalam dosa, ya, sehingga kita akhirnya kehilangan damai sejahtera. Dan iblis ingin merebut kembali bagaimana kemerdekaan yang telah kita miliki, yang kita telah terima dari Kristus. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kuk perhambaan dosa, dan itu yang iblis mau. Saudara, saya berdoa di zaman akhir ini
kita semakin peka menyadari siapa diri saudara sesungguhnya. Saudara adalah orang yang dimerdekakan. Ya, sekali lagi, saudara adalah orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Ada kuasa dan kekuatan Allah dalam diri saudara, di mana iblis sudah tidak bisa lagi mengintervensi hidup kita. Amin. Saudara memiliki otoritas untuk mengendalikan hidup ini sebagai orang-orang yang dimerdekakan. Ya, saudara harus yakini itu, saudara harus imani itu. Ada kuasa dalam diri saudara yang bekerja karena saudara menjadi miliknya Kristus. Nah, saudara, bisakah dibayangkan begini? Ya, seandainya Indonesia sudah memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, tapi masih diintervensi oleh penjajah. Maksudnya bangsa kita masih harus tunduk dan mengikuti kemauan dari si penjajah. Saudara, itu sama saja bangsa ini belum merdeka, karena masih menjadi hamba dari si penjajah itu. Justru sebaliknya, ketika Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang sudah merdeka, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas negeri ini. Indonesia punya kuasa untuk mengatur negeri ini. Indonesia punya wibawa bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yang dihormati, disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Amin. Saudara, Tuhan mau ya bahwa kemerdekaan Kristus yang telah diberikan kepada kita, bahwa kemerdekaan Kristus yang telah saudara miliki saat ini, kita berjalan di dalam kuasanya, kita berjalan di dalam otoritas Allah yang bekerja, sehingga kita sebagai anak-anak Allah, saudara, memiliki wibawa ilahi. Ya, sekali lagi saya katakan, memiliki wibawa ilahi yang tidak lagi hidup di bawah dosa. Saat ini kita hidup penuh dengan tantangan, cobaan, dan ujian. Tuhan mau saudara kita sungguh-sungguh merdeka, mengalami kemenangan di dalam Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 1. Ditulis di sana. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa saudara? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, artinya supaya kita sungguh-sungguh dibebaskan, supaya kita sungguh-sungguh dilepaskan dari segala perbuatan jahat dan dosa kita, dari manusia lama kita. Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, saat ini kita semua adalah orang-orang yang telah menjadi milik Kristus. Kepunyaan Kristus yang dikasihi dan disayanginya. Hanya saja saat ini firman Tuhan memberi nasihat buat kita. Ya. Galatia 5 ayat 1 tadi katakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, jadi artinya kemerdekaan yang kita miliki itu adalah kemerdekaan yang sejati. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada dua nasihat di sini yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Berdirilah teguh. Artinya jangan goyah, jangan menyerah, jangan putus asa. Sekalipun saat ini kita mengalami kesusahan, penderitaan, dan sakit penyakit atau pergumulan apapun yang saudara hadapi, tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Karena saudara harus berjalan dengan iman. Karena setiap kita harus berjalan di dalam iman percaya kita kepada Yesus.
Saudara, kita adalah milik Kristus. Sekali lagi, di mana Kristus tidak akan pernah membiarkan saudara bergumul sendiri. Kristus tidak akan pernah membiarkan saudara mengalami penderitaan sendiri. Saudara, Kristus tidak akan pernah membiarkan saudara mengalami kesusahan sendiri. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan tantangan hidup kita pada saat ini. Dia menanggung segala kesusahan kita. Kita harus ingat, saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaatnya di Filipi dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Dikatakan apa di sana? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa saudara? Ya, sekali lagi saya katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Artinya tidak ada satu masalah apapun di dunia ini yang tidak dapat Tuhan selesaikan bagi saudara. Mengapa? Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Saudara, begitu luar biasa, di ayat ini dikatakan apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi sesungguhnya Tuhan kita, Dia merindukan setiap kita mengalami damai sejahtera. Dan Tuhan tahu bahwa dalam dunia kita menderita penganiayaan. Tetapi Dia minta juga supaya kita menguatkan hati kita. Karena apa? Karena aku telah mengalahkan dunia ini. Karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Saudara, mari kita mau berjalan di dalam kuasa otoritas Allah, di dalam kuasa kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Saat ini Tuhan minta kepada kita semua, tetaplah berdiri teguh, jangan goyah, tetap beriman kepada Yesus. Karena itu kita harus memiliki dasar yang benar dalam menjalani dan membangun hidup ini. Karena kalau kita tidak memiliki dasar yang benar dalam menjalani dan membangun hidup ini, maka celakalah kita. Saudara, Yesus telah mengajar kita mengenai dasar yang benar dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25. Yesus ajarkan di sana, kita harus mendirikan rumah kita di atas batu, bukan di atas pasir. Sekalipun hujan turun dan datanglah banjir, bahkan angin melanda, rumah kehidupan kita akan tetap berdiri teguh, tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, percayalah, ini firman Tuhan. Ini bukan kata saya, tetapi ini adalah kata Yesus sendiri yang katakan kepada kita. Bahwa ketika kita membangun kehidupan kita, ketika kita menjalani hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas kebenaran firman Tuhan, maka percayalah, kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi cemas, kita tidak perlu lagi khawatir. Selama ini pertanyaannya, saudara, ya, apa yang kita bangun dalam hidup kita? Di atas apa kita membangun dan menjalani hidup kita? Kepada siapa kita bergantung dan menaruh
harapan kita? Apakah selama ini kita menaruh dan bergantung kepada harta kita? Apakah selama ini kita menaruh pengharapan? Apakah selama ini kita menaruh kepercayaan kepada kekuatan kita dan kemampuan kita? Atau kepada Tuhan? Kalau kita membangun kehidupan kita sekali lagi di atas batu karang yang teguh, dengan terus membangun keintiman dengan Tuhan, dan selalu mencari wajahnya, bahkan kita selalu mendengar perkataannya, tapi kita juga melakukannya. Saudara percayalah, hujan sebesar apapun yang turun, banjir sebesar apapun yang datang, bahkan angin melanda kehidupan saudara, saudara akan tetap kokoh, saudara akan tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Karena apa? Karena sekali lagi, saudara menjalani, saudara membangun hidup ini di atas kebenaran firman Tuhan. Karena itu teruslah tetap setia, saudara, untuk bersekutu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Dia. Tetaplah berdiri teguh, saudara. Jangan goyah. Amin. Saudara, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saudara, ya, selain kita dinasehati untuk berdiri teguh, masih di Galatia 5 ayat 1. Ditulis apa saudara di sana? Ya. Dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, garis bawahi ya kalimat jangan mau lagi. Ya. Jangan mau lagi artinya kita harus stop. Buang jauh-jauh. Jangan ada lagi dalam hati dan pikiran kita untuk hidup di dalam dosa. Saudara, akhir-akhir ini saya cukup sedih mendengar satu cerita dari kakak saya. Ya, salah satu contoh misalnya. Di masa pandemi ini banyak orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Ada obat suntik untuk COVID-19 itu harganya dijual bisa sampai 25 juta per ampul. Padahal obat itu bisa dibeli dengan harga tidak sampai 3 juta rupiah. Kakak saya cerita kalau ada yang mau obat seperti itu silakan hubungi. Dan saudara, ini keadaan yang betul-betul dosa sudah menjadi nomor yang kesekian. Manusia lebih mementingkan diri sendiri. Karena inilah kondisi zaman akhir. Saya percaya saudara, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang seharusnya saudara usahakan, semua itu kita mau lakukannya karena kita takut akan Tuhan. Dan kita mau melakukannya semuanya seperti untuk Tuhan. Dan kita tidak mau lagi untuk diperhamba oleh dosa. Mengapa saudara? Ya, kita tidak mau lagi. Jangan sampai lagi kita diperhamba oleh dosa. Karena saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya. Mazmur 82 ayat 6, saudara, Allah sendiri berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi sekamu sekalian. Allah menyebut saudara dengan tulisan Allah kecil. Maksudnya apa saudara? Saudara adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk mewakili Allah di bumi ini. Untuk boleh hidup benar dan kudus, memberitakan firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga ketika saudara berada dimanapun, saudara berada bersama siapapun, mereka sungguh-sungguh melihat bagaimana sifat-sifat Allah itu ada dalam diri saudara. Karena apa? Karena saudara tidak lagi hidup di bawah hukum dosa. Dan Allah memanggil saudara dalam ayat yang tadi, saudara, Allah memanggil anak-anak yang maha tinggi. Artinya apa saudara? Artinya Allah menaruh kehormatan dalam hidup saudara.
Allah mempercayai hidup saudara untuk melakukan pekerjaan dan kehendak-Nya. Wow, luar biasa. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita mau belajar taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah di dalam keadaan kesehatan saudara. Ya, di dalam kekuatan saudara, ini adalah kesempatan yang indah. Karena saudara adalah anak-anak Allah yang maha tinggi, yang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan setiap apa yang dikehendaki dan pekerjaannya. Mari saudara, jangan mau lagi kita hidup di dalam dosa. Sebab saudara adalah sekali lagi anak-anak Allah yang maha tinggi. Biarlah setiap kita memberi diri kita, hati kita, pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saudara apa? Karena saudara kita semua adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita, saudara. Kalau kita terus hidup di dalam dosa, firman Tuhan katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Saya percaya kita semua merindukan ya bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu berdirilah teguh. Ya, sekali lagi saya katakan pagi hari ini, berdirilah teguh. Jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang penuh tantangan, cobaan dan ujian, di mana kesusahan, penderitaan mungkin banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak mengalami, banyak orang yang tidak merasakan seperti apa yang saudara rasakan saat ini. Tetapi tetap percayalah kepada Tuhan, kita mau tetap pegang tangan Tuhan. Jangan lepaskan Dia, hiduplah oleh Roh yang terus akan memimpin kita kepada kemenangan. Karena kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena kita adalah menjadi milik Kristus. Dan Yesus Kristus berdaulat penuh atas hidup kita. Saya akan bacakan ayat penutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Apa saudara? Sekali lagi saya bacakan ayat ini sangat indah sekali. Dikatakan, tetapi sekarang, Roma 6 ayat 22, ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, siapa yang telah dimerdekakan? Saudara dan saya. Ya. Setelah kita dimerdekakan saat ini dari apa? Dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi artinya setelah kita dimerdekakan, kita tidak berhenti hanya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Kita tidak berhenti hanya mengalami kelepasan dalam dosa kita, ya, tetapi kita juga menjadi hamba Allah. Artinya apa? Kita mentaati, kita melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau. Dia adalah bos kita, Dia adalah empunya kita, Dia adalah pemilik kehidupan kita, dan kita adalah hamba Allah. Maka dikatakan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi artinya saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menjadi hamba Allah, hamba-hambanya Tuhan, kita akan hidup di dalam kekudusan. Dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin.
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tetaplah terus, sekali lagi saya katakan, berpegang tangan kepada Kristus. Jangan mudah goyah, tetap berdiri teguh, dan jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Tetap kita semua menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang memiliki kuasa dan otoritas Allah, yang telah diberikan kepada hidup saudara sebagai orang-orang yang dimerdekakan dalam Kristus. Mari saudara, kita mau membuka kedua tangan kita dan hati kita, dan terimalah berkat-Nya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, tinggallah terus di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
memberkati saudara sekalian bersama dengan keluarga pada pagi hari ini. Sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.